Pak Heru sedang duduk di sofa di ruang kerjanya yang ada di rumahnya. Seperti biasa, dia meminta pembantunya, Bu Erna, untuk datang ke ruangannya itu untuk membuatkan kopi dan lain sebagainya. Bu Erna pun datang sambil membawakan kopi pesanan Pak Heru. Setelah meletakkan kopi tersebut di meja, dengan sedikit membungkuk karena meja yang ada di depan Pak Heru itu rendah. Pada saat itulah Pak Heru sempat melihat keindahan yang disuguhkan oleh Bu Erna. Bu Erna yang tidak sadar kalau telah membuat majikannya itu menjadi mau akibat dari ulahnya. Barusan itu pun berusaha berdiri tegak kembali untuk menunggu perintah selanjutnya. Pada saat itulah Bu Erna melihat tatapan Pak Heru yang tidak seperti biasanya. Pak Heru menatapnya dari atas hingga bawah dengan sebuah senyuman yang aneh. Spontan saja Bu Erna pun menjadi kurang nyaman untuk berlama-lama di ruang kerja Pak Heru itu. Sebagai informasi, Pak Heru adalah seorang pengusaha sukses. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Pak Heru masih terlihat gagah dan energik. Dia memiliki seorang istri bernama Mita yang berusia 45 tahun dan seorang putri yang kuliah di luar kota. Namun, belakangan ini Pak Heru jarang sekali menghabiskan waktu bersama keluarganya karena kesibukannya mengurus bisnisnya. Sementara itu, Bu Erna adalah seorang janda yang sudah bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Heru selama 1 tahun. Dia memiliki seorang anak perempuan bernama Yanti. Bu Erna bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Meskipun hidupnya sederhana, Bu Erna selalu berusaha tampil rapi dan bersih. Setelah menyerahkan kopi pesanan Pak Heru, selanjutnya Bu Erna berbalik arah untuk kembali ke dapur. Namun, Pak Heru menghentikannya. Bu Erna, tunggu dulu. Kamu sudah membereskan semuanya? Tanya Pak Heru dengan suara yang lembut. Sudah, Pak. Saya sudah membersihkan taman dan halaman rumah. Sekarang saya mau lanjut bersih-bersih di dalam. Jawab Bu Erna sambil menunduk. Pak Heru mengangguk pelan. Matanya memperhatikan Bu Erna dengan seksama. Sebenarnya, belakangan ini, Pak Heru mulai merasa tertarik pada Bu Erna. Meskipun istrinya cantik, tetapi hubungan mereka berdua sudah mulai renggang karena kesibukan masing-masing. Bahkan, Pak Heru sudah jarang sekali memperoleh jatah batinnya dari istrinya. Bu Erna, kamu sudah mandi? Tanya Pak Heru tiba-tiba. Tentu saja Bu Erna terkejut dengan pertanyaan itu. Sudah, Pak. Tadi pagi saya sudah mandi. Jawabnya dengan ragu. Pak Heru tersenyum. Bagus, kamu tahu Bu Erna, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Aku suka melihatmu bekerja dengan rajin. Bu Erna merasa tidak nyaman dengan pujian itu. Dia mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada lagi yang diperlukan, saya mau lanjut bekerja. Ucap Bu Erna mencoba mencari alasan untuk pergi dari ruangan itu. Tapi Pak Heru tidak membiarkannya pergi. Tunggu Bu Erna, aku punya permintaan. Tolong pijitin saya ya. Hari ini saya merasa pegal-pegal. Bu Erna terkejut. Maaf Pak, saya tidak biasa memijat. Lagi pula, ini kurang sopan. Apalagi ibu sedang tidak ada di rumah. Pak Heru tersenyum penuh misteri. Alah Bu Erna, jangan khawatir. Ibu tidak akan tahu. Kamu hanya perlu mengikuti perintah saya saja. Bujuk Pak Heru. Bu Erna merasa terjebak. Dia tidak bisa menolak permintaan majikannya. Akhirnya, dengan berat hati, dia menuruti keinginan Pak Heru. Pak Heru pun merasa senang karena rencananya mulai berjalan. Baiklah Bu Erna, sebelum memijat, kamu bisa mandi dulu di kamar mandi itu. Aku ingin kamu benar-benar bersih, kata Pak Heru sambil tersenyum. Ruang kerja Pak Heru itu memang dilengkapi dengan kamar mandi. Bu Erna pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu, Pak Heru menunggu di sofa ruang kerjanya itu sambil minum kopi buatan Bu Erna. Sementara itu, Bu Erna yang sudah masuk kamar mandi pun merasa was-was dan khawatir atas apa yang sebentar lagi akan dilakukan majikannya. Setelah mandi, Bu Erna merasa semakin gugup. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pak Heru. Namun,
sebagai seorang pembantu, dia merasa tidak punya pilihan selain menuruti perintah majikannya. Dengan hati yang berdebar, Bu Erna keluar dari kamar mandi dan kembali ke ruangan tempat Pak Heru menunggu. Pak Heru sudah duduk di sofa dengan santai. Dia memandang Bu Erna dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah menilai setiap gerak-geriknya. "Sudah selesai mandinya?" tanya Pak Heru dengan suara yang lembut, namun mengandung maksud tersembunyi. "Sudah, Pak," jawab Bu Erna dengan suara kecil. Dia mencoba untuk tidak menatap langsung ke arah Pak Heru. "Bagus. Sekarang, mari kita mulai pijatnya," kata Pak Heru sambil berbaring di sofa. "Aku ingin kamu memijat kakiku dulu," lanjutnya. Ingin sekali rasanya Bu Erna menolak permintaan majikannya itu. Namun Bu Erna takut membuat majikannya marah, karena memang tugasnya hanya melayani perintah majikannya. Sesampainya di dekat sofa besar, di mana Pak Heru menunggu, Bu Erna berdiri sambil menunggu instruksi selanjutnya dari majikannya. "Loh, kok bengong? Ayo Bu," kata Pak Heru, karena melihat Bu Erna hanya berdiri saja. Baik Pak," ucap Bu Erna sangat gugup, karena Bu Erna belum pernah melakukannya. Selanjutnya, Bu Erna duduk di tepi sofa itu, dan membuka tutup botol minyaknya. "Maaf ya Pak," ucap Bu Erna seraya melulurkan minyaknya ke Pak Heru. "Kamu jangan terlalu gugup seperti itu, santai saja," kata Pak Heru, karena melihat Bu Erna yang sangat gugup. Iya Pak," hanya itu yang Bu Erna katakan. Tiba-tiba Bu Erna kepikiran pada almarhum suaminya, yang sudah meninggal. Sewaktu suaminya masih hidup, Bu Erna memang sering memijat suaminya, terkadang mengerik suaminya yang masuk angin. Dan ini pertama kalinya Bu Erna melakukannya dengan majikannya. Pak Heru terus menatap wajah Bu Erna. Semakin lama Pak Heru melihatnya, Pak Heru pun semakin bisa melihat kalau Bu Erna memang memiliki paras yang cantik, sehingga membuatnya semakin penasaran. Walau Bu Erna tidak merias wajahnya, Bu Erna masih terlihat sangat cantik. Bu Erna hanya memakai bedak dengan harga yang sangat murah. Pak Heru melihat ke arah bagian depan Bu Erna. Seketika itu pula lah pikirannya langsung traveling memikirkan isinya. "Kamu sudah berapa lama hidup tanpa suami?" tanya Pak Heru seraya menatap Bu Erna dengan tatapan yang penuh harapan. Mendengar pertanyaan itu, Bu Erna sangat kaget, karena tidak biasanya majikannya bertanya soal statusnya. Sudah 2 tahun, Pak," jawab Bu Erna sangat gugup, sambil terus memijat kaki majikannya. "Kalau boleh tahu, selama kamu hidup sendiri, apakah kamu punya pikiran ingin melakukannya?" tanya Pak Heru yang mulai oleng karena pikirannya sudah semakin ngelantur. Tidak karuan akibat dari melihat pesona Bu Erna yang baru mandi itu. Lagi-lagi, Bu Erna kembali dikagetkan dengan pertanyaan majikannya. Dan sekarang, pertanyaannya itu malahan di luar akal sehatnya. Tentu saja Bu Erna sangat malu untuk mengatakan yang sejujurnya. Pak Heru melihat Bu Erna sangat gugup ketika mendengar pertanyaan yang baru saja dia tanyakan. Namun Pak Heru terus berusaha mengajaknya mengobrol, agar Bu Erna tidak terlalu kaku. "Kamu kenapa, Bu? Kok bengong terus? Kamu jangan terlalu kaku, santai saja," kata Pak Heru mencoba memecahkan keheningan. Maaf Pak, saya nggak biasa," sahut Bu Erna sambil menundukkan kepalanya, karena merasa malu. "Saya mau kamu jangan terlalu kaku, kamu harus bisa lebih rileks," pinta Pak Heru. Iya Pak," jawab Bu Erna patuh. Bu Erna tidak berani melihat ke bawah, karena bagian itu sangat rawan. Sementara itu Pak Heru sudah tidak kuasa lagi untuk mengendalikan kemauannya. Tak lama berselang, tangan Pak Heru langsung memegangi tangannya Bu Erna, hingga membuat Bu Erna sangat ketakutan. "Pak, tolong lepaskan tangan saya, Pak," kata Bu Erna ketakutan, lalu menarik tangannya dari genggamannya Pak Heru. Pak Heru tidak memperdulikannya. Dia terus memegangi tangan Bu Erna yang sedang mencoba melepaskannya. Bu Erna terus mencoba melepaskan tangannya. Namun tangan Pak Heru sangat kuat, sehingga Bu Erna kesulitan untuk melepaskannya. "Pak, tolong lepaskan tangan saya mohon Pak,"
pinta Bu Erna sembari memohon agar Pak Heru bisa melepaskan tangannya. Pak Heru sudah kehilangan akal sehatnya, hingga tidak memperdulikan rengekannya Bu Erna. Saat itu Bu Erna sudah sangat ketakutan, karena menurutnya hal ini sudah sangat kelewatan. Bu Erna terus berusaha melepaskan diri dari Pak Heru. Namun lagi-lagi Bu Erna tidak bisa melepaskannya, karena Pak Heru begitu kuat. Melihat Bu Erna yang terus memberikan penolakan, Pak Heru semakin penasaran. Pak Heru langsung saja berusaha mendapatkannya dari Bu Erna. "Pak, saya mohon jangan lakukan ini, Pak. Mohon Bu Erna. Tolong Bu, berikanlah pada saya," ujar Pak Heru yang sudah kehilangan pikiran sehatnya. Pak Heru sudah tidak peduli dengan rengekannya Bu Erna. Pak Heru terus melancarkan aksinya dengan semangat full. Hingga akhirnya Bu Erna hanya bisa sedih melihat apa yang sudah Pak Heru lakukan. Bahkan ketika itu, akibat dari aksi Pak Heru, daster Bu Erna pun sampai sobek. Dalam hatinya, Pak Heru berkata, "Sungguh luar biasa," ujar Pak Heru dalam hati sambil terus menatapnya. Menurut Pak Heru, apa yang ada di depan matanya itu jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan istrinya. Saat itu Bu Erna sebenarnya ingin sekali berteriak meminta pertolongan. Namun Bu Erna takut Pak Heru akan marah kepadanya. "Kamu gak usah takut, Ibu kan lagi kerja. Jadi sekarang hanya kita berdua di rumah ini," bisik Pak Heru mencoba menenangkan Bu Erna. "Tapi Pak, ini tidak seharusnya terjadi." Bu Erna terus memohon agar Pak Heru bisa menghentikannya. Tapi tetap saja Pak Heru sama sekali tidak memperdulikan permohonan Bu Erna. Tapi justru sebaliknya, Pak Heru malah semakin bersemangat dan sangat penasaran dengan Bu Erna. Dengan segudang pengalaman yang dia miliki, akhirnya lama-lama Bu Erna pun terbawa ke dalam sebuah suasana yang semakin lama membuat perasaannya semakin nyaman. Melihat Bu Erna yang sudah tidak memberikan perlawanan lagi, Pak Heru kembali melanjutkan aktivitasnya. Pak Heru bisa melihat dengan sangat jelas keindahan yang ada di depan mata itu, hingga membuat Bu Erna serasa langsung terbang ke awan. Pada saat Pak Heru mulai mempersiapkan diri, tak sengaja Bu Erna melihat sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya semenjak suaminya tiada. Dengan cepat, Bu Erna menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Kenapa ditutup matanya, Bu?" tanya Pak Heru. "Enggak apa-apa, Pak," jawab Bu Erna yang terus menutupi wajahnya. Pak Heru menoleh ke arah jam dindingnya. Ternyata sudah pukul 9 pagi. Tak terasa, sudah 40 menit Pak Heru di dalam ruang kerjanya itu bersama Bu Erna. Pak Heru tidak mau melewatkan kesempatannya. Pak Heru langsung memulai pertandingannya. Pak Heru menarik kedua tangan Bu Erna yang terus menutupi wajah cantiknya. Sementara itu, sudah sangat lama Bu Erna tidak merasakan yang seperti itu. Karena semenjak kematian suaminya, Bu Erna lebih fokus mencari uang untuk membesarkan anak semata wayangnya. Pada saat Bu Erna sedikit melamun, tiba-tiba saja Pak Heru sudah memajukannya, sehingga membuat Bu Erna pun kaget. "Pak," ucap Bu Erna dalam kekagetannya. "Berhenti sebentar ya," ucap Pak Heru sambil membiarkannya. Bu Erna tidak menjawabnya. Beberapa saat kemudian, Pak Heru pun melanjutkan pekerjaannya itu. Dengan sebuah sistem 7 kali lambat dan 1 kali lebih cepat, hal itu dikerjakan Pak Heru secara konsisten. Hingga kira-kira 21 menit kemudian, Pak Heru seperti menyadarinya kalau sudah waktunya. Hingga sepersekian detik kemudian, ternyata keduanya secara bersama-sama telah sampai tujuan. Karena terasa lelah, Pak Heru langsung bersandar di sofa besar itu. Sementara itu, Bu Erna masih tidak menyangka kalau akan melakukannya dengan majikannya sendiri. "Sudah ya Pak, Yanti pasti mencari saya Pak," ujar Bu Erna merasa cemas. Bu Erna takut anaknya akan mencarinya, karena Bu Erna sudah cukup lama di dalam ruang kerja majikannya. Mendengar itu, Pak Heru langsung tersadar dan memberikan ruang bagi Bu Erna. Kemudian Pak Heru memberikan tanda kasih sayang di kening Bu Erna dengan sangat lembut,
sehingga Bu Erna merasa begitu tersanjung. "Maaf ya Bu, pakaiannya jadi robek. Sebagai gantinya, saya akan belikan pakaian yang lebih bagus," ujar Pak Heru merasa bersalah karena sudah merusakannya. "Nggak usah Pak, saya masih ada pakaian ganti kok," kata Bu Erna. "Saya mohon, kamu jangan menolaknya Bu," kata Pak Heru. "Maafkan saya Pak, tapi saya tidak mau merepotkan Bapak," kata Bu Erna karena merasa tidak enak dan tidak mau merepotkan majikannya. "Saya tidak merasa direpotkan kok. Ya sudah, pokoknya kamu harus menerimanya ya," kata Pak Heru sedikit memaksanya. "Iya Pak, kalau begitu terima kasih," ucap Bu Erna seraya bangkit. "Saya izin mau ke kamar saya dulu ya Pak," ujar Bu Erna. "Silahkan," sahut Pak Heru seraya melihat kepergian Bu Erna. Saat Bu Erna keluar dari kamarnya Pak Heru, Bu Erna melangkah mengendap-endap karena takut anaknya akan melihatnya. Sesampainya di dalam kamar, Bu Erna langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya. Sementara itu, Pak Heru masih istirahat di sofa ruang kerjanya. Setelah cukup lama beristirahat, Pak Heru bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Setelah merasa bersih, Pak Heru langsung berpakaian dan pergi ke ruang tamu. Semenjak kejadian tadi itu, Pak Heru terus memikirkan Bu Erna. Menurutnya, Bu Erna sangat menyenangkan. Beda sekali saat Pak Heru melakukan dengan istrinya sendiri. Sesampainya di ruang tamu, Pak Heru duduk di sofa sambil melihat ke arah dapur. Pak Heru lalu melihat ke arah jam dindingnya. Ternyata sudah pukul 11 siang. Kemudian Pak Heru pergi ke dapur untuk mencari Bu Erna, karena Bu Erna sudah membuatnya terus memikirkannya. Keesokan harinya, saat Pak Heru melihat Bu Erna sedang membersihkan halaman rumah bersama anaknya, dia pun mendatanginya. "Bu, siap-siap ya, kita pergi keluar sebentar," kata Pak Heru. "Kalau boleh tahu mau kemana ya Pak?" tanya Bu Erna penasaran. Yanti yang ada di samping ibunya seketika merasa penasaran. Apa yang akan Pak Heru lakukan dengan ibunya? "Kita cari pakaian buat Bu Erna," jawab Pak Heru lalu duduk di kursi yang ada di depan rumahnya. Mendengar itu, Bu Erna langsung menoleh ke arah Yanti, yang saat itu sedang berdiri di sebelahnya. Bu Erna sangat khawatir kalau anaknya akan curiga dengan sikapnya Pak Heru, karena sikapnya Pak Heru tidak biasanya seperti itu kepadanya. Karena yang dia tahu, Pak Heru sangat cuek dengan mereka berdua. "Tapi Pak..." Belum selesai Bu Erna bicara, Pak Heru langsung memotong perkataannya. "Nggak ada tapi-tapian, sekarang juga kamu siap-siap," kata Pak Heru yang tidak mau dibantah. "Oh iya Yanti, kamu mau titip apa?" tanya Pak Heru seraya melihat Yanti yang sedang berdiri di samping ibunya. Mendengar itu, Yanti pun sangat kaget, karena sikap Pak Heru tidak seperti biasanya. Karena yang Yanti tahu, majikannya sangat cuek kepadanya. "Yanti kok malah bengong?" ujar Pak Heru membuyarkan lamunannya. Maaf Pak, saya nggak mau beli apa-apa Pak," jawab Yanti sedikit gugup. "Kamu nggak usah malu, katakan saja apa yang kamu inginkan," ujar Pak Heru. Singkat cerita, Pak Heru dan Bu Erna pun berangkat untuk beli baju. Setelah selesai membelikan beberapa baju untuk Bu Erna dan Yanti, Pak Heru pun mengajak Bu Erna kembali pulang. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Pak Heru kembali ingin mengulangnya dengan Bu Erna. Sehingga ketika melihat sebuah hotel, Pak Heru langsung membelokkan mobilnya ke sana. "Loh, kok malah belok ke sini Pak?" tanya Bu Erna penasaran. "Sudahlah Bu, santai saja," ucap Pak Heru dengan senyumnya yang khas. Akhirnya keduanya pun mengerjakannya sekali lagi di hotel itu. Bedanya kalau sebelumnya Bu Erna berusaha menolak, kalau yang kedua itu sudah lain lagi ceritanya. Sehingga semenjak itu, Pak Heru menjadi lebih sering memanggil Bu Erna datang ke ruang kerjanya. Bahkan Bu Erna sendiri kalau lagi mau dan tidak dipanggil-panggil, biasanya dia datang dengan membawa apa saja sebagai alasan. Kalau sudah begitu, biasanya ya Pak Heru pun langsung mengerti apa yang Bu Erna mau.
Begitulah kisah yang dialami Bu Erna selama menjadi pembantu di rumah Pak Heru. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya.